Halo teman-teman semua, ketemu lagi di bedah buku NLP, The Path to Excellence. Kali ini kita masih di pembahasan tentang presupposisi NLP dan saya berencana untuk menghabiskan pembahasan seluruh sisa presupposisi yang belum kita bahas ya. Oke, yuk kita bahas di video kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa lagi presupposisi NLP yang belum kita bahas dan kayaknya dihabisin aja lah ya. Jadi kalau video ini agak panjang ya nikmatin aja ya teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita mau bahas soal presupposisi yang bunyinya people have the internal resources they need to succeed. Apa maksudnya? Ini sekaligus saya mau mengembangkan, memperdalam dan mengoreksi mungkin sedikit tulisan saya di buku ini ya. Apa maksudnya manusia punya sumber daya internal yang dibutuhkan untuk sukses? Jadi gini, kalau kita berkaca kembali pada human model of the world ya, jadi representasi internal atau pikiran mempengaruhi state atau perasaan mempengaruhi tindakan mempengaruhi hasil. Nah, yang disebut sukses itu kan kemungkinannya dua ya di dalam NLP ya. Jadi apakah sukses itu artinya saya punya target perubahan dari sisi perilaku atau saya punya target perubahan dari sisi hasil? Ya kan, kemungkinan dua itu kan yang diharapkan manusia kan dua itu. Kalau nggak perubahan di perilakunya, perubahan di hasilnya. Perubahan di perilaku misalnya ya, ada orang yang pengen punya tujuan membangun pola hidup sehat, maka itu kan perilakunya ya kan. Tetapi kemudian bisa juga dikembangkan sih pola hidup sehat dengan tujuan berupa hasil, misalnya turun berat badan, indikator kesehatannya membaik gitu ya. Jadi bisa dua tuh kemungkinan adalah tindakannya atau hasilnya. Nah pertanyaannya adalah dari mana datangnya hasil ya kan, atau tujuan perubahan itu. Ya tergantung, kalau target perubahannya berupa hasil maka datangnya dari tindakan ya kan. Tapi tindakan itu datang dari mana? Nah yang utama kan dari internal state ya, dari ya, bahasa mudahnya kita suka belajar di Indonesian Society ya, perasaan kita. Jadi tindakan itu digerakkan oleh perasaan digerakkan oleh apa? Perasaan digerakkan oleh pikiran. Jadi jadi apakah kita tuh pengen punya kesuksesan dari sisi perubahan perilaku maupun hasil, sama-sama ujungnya ditarik ke belakang, itu datangnya dari perasaan, datangnya dari pikiran. Tentu saja yang namanya keberhasilan itu juga dipengaruhi faktor lain ya. Misalnya faktor situasi, lingkungan ya kan. Orang yang pengen hidup sehat kadang-kadang ya harus cari cara yang agak berliku karena ada faktor genetik misalnya di tubuhnya. Tentu saja itu berpengaruh ya. Belum lagi kita bicara soal takdir misalnya ya gitu ya. Nah artinya banyak hal di luar kendali, tetapi paling tidak ya yang namanya manusia itu selalu punya sumber daya yang sifatnya internal. Nah sumber daya internal ini namanya pikiran dan perasaan, itu selalu ada, selalu tersedia selama manusia masih sehat, masih sanggup, bahkan paling sederhana masih hidup saja. Itu sumber daya internal ini nggak pernah dicabut ya. Kalau sudah dicabut ya namanya meninggal gitu kan. Tapi kalau manusia masih hidup berarti dia masih punya sumber daya, masih bisa berdaya dong, yaitu seminimal-minimalnya menggerakkan pikirannya untuk memstimulasi perasaannya, internal state-nya, supaya at least bisa berusaha, bisa bertindak. Nah kira-kira gitu. Artinya ya valid dong bahwa manusia itu punya sumber daya yang dibutuhkan untuk sukses. Apakah pasti sukses? Ya tergantung usaha penggunaannya itu sendiri, tetapi sumber daya tidak pernah hilang. Itu pertanyaannya mau dipakai ke sana enggak gitu kan. Apakah saya bisa sukses sebagai orang pebisnis? Ya tergantung mau enggak menjalani tindakan-tindakan yang memungkinkan saya pelan-pelan menjadi pebisnis. Dan dalam rangka menjalani tindakan itu, mau nggak saya mengakses state untuk menjalankan tindakan itu? Mau nggak saya mengakses pikiran yang saya butuhkan untuk memicu state saya? Gitu. Nah, mungkin nggak saya sukses di bulan Ramadan ini, misalnya sholat tarawih setiap malam? Ya tergantung mau nggak menggerakkan perilaku, yaitu setiap kali
ada momentum sholat tarawih, saya lakukan itu. Pertanyaannya, bagaimana saya menggerakkan itu? Ya, mau nggak saya mengakses perasaan dan pikiran yang dibutuhkan untuk sholat tarawih tiap malam. Nah, kira-kira gitu. Jadi betul bahwa manusia sudah diberikan. Nah, apakah berhasil apa enggak? Ya tergantung mau dipakai apa tidak. Gitu. Tapi NLP punya sudut pandang seperti itu. Sumber daya internalnya itu selalu tersedia selama manusia masih hidup gitu ya. Nah, oke, itu presuposisi yang pertama. Nah, yang berikutnya ada presuposisi lain, yaitu bunyinya humans have the ability to experience one trial learning. Nah, ini bisa kita sambungin ya, yaitu bahwa salah satu sumber daya yang dimiliki manusia adalah kemampuannya untuk belajar. Nah, yang menarik, kemampuan manusia untuk belajar seringkali itu luar biasanya adalah kadang-kadang kita bisa belajar yang cuman sekali ngalamin. Ini memang agak spesifik ya. Ini nanti presuposisi ini tuh jadi latar belakang untuk teknik-teknik mengatasi trauma, fobia gitu ya. Orang yang mengalami trauma atau fobia, rasa takut yang intens itu agak jarang dia pemicunya kejadian yang berulang. Ya, biasanya pemicunya itu cuma sekali atau 2 kali kejadian, tapi cukup intens sehingga membuat manusia bisa mengulangi lagi. Orang yang trauma naik motor karena pernah kecelakaan misalnya, itu nggak perlu kecelakaan berkali-kali dulu untuk bisa trauma. Cukup sekali kecelakaannya parah, mungkin kadang-kadang nggak parah ya, tetapi sudah membuat dia punya rasa takut yang intens. Nah, maksudnya ke sana ya. Jadi manusia itu dikaruniai kemampuan belajar lewat pengalaman yang cuma sekali. Nah, berarti kan ini sebenarnya sumber daya juga ya. Sumber daya bahwa kita tuh dikaruniai kemampuan belajar yang luar biasa gitu ya. Berarti mungkin saja kita belajar tuh cukup cepat gitu ya. Memang kasusnya agak ekstrim tadi ya, trauma, fobia begitu ya. Tapi artinya secara kemampuan belajar manusia itu ada. Nah, karena sebenarnya kalau dipikir-pikir yang disebut dengan rasa takut ya, itu seringkali adalah sesuatu yang dipelajari. Ya. Buktinya adalah anak kecil itu seringkali nggak takut jatuh ya, nggak takut untuk memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya karena dia belum paham ya efek dari tindakan tersebut. Nah, ketika sudah makin besar, makin dewasa, ya nggak sembarangan masuk ke mulut, nggak sembarangan untuk berkeliaran di tempat-tempat yang berbahaya karena sudah ada proses belajar. Nah, proses belajar itu seringkali, ya mungkin nggak sering lah ya, kadangkala sifatnya cuman sekali kalau intensif gitu ya, itu possible. Nah, tapi kalau ditarik lebih jauh, lebih luas ya, intinya manusia itu punya kemampuan belajar yang luar biasa. Salah satu sumber daya yang dianugerahkan oleh manusia untuk sukses adalah kemampuan dia untuk belajar secara intensif. Nah, ketika dipergunakan secara tanpa sengaja untuk sesuatu yang kontraproduktif ya, seperti trauma, fobia tadi, ya memang jadi merepotkan ya, harus diatasi ya. Tapi sebenarnya kan trauma fobia pun sebenarnya punya maksud, yaitu untuk sebagai mekanisme pertahanan diri supaya kita waspada kan, supaya nggak terulangi lagi tuh bahaya tersebut gitu. Masa mau kena sial terus ya, kena musibah terus ya kan. Jadi pikiran perasaan kita tuh belajar dari situ sebenarnya. Itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Nanti ada caranya lah di dalam NLP bagaimana mengatasi fobia trauma itu ya. Nah, yang jelas dari sisi positifnya, sadari dulu bahwa berarti kita tuh dikasih kemampuan belajar yang luar biasa. Nah, presuposisi yang berikutnya bunyinya adalah all communication should increase choice. Semua bentuk komunikasi harusnya meningkatkan jumlah pilihan. Ini presuposisi yang fungsinya bisa dua. Ya, komunikasi itu kan sederhananya adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, ya kan. NLP itu mengajarkan bahwa kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, sebaiknya komunikasi kita itu meningkatkan pilihan. Mungkin kalau kita mau agak spesifik, contohnya misalnya saya mau menjual sesuatu kepada orang lain, itu kan sebenarnya saya pengen memberikan pilihan kepada orang itu untuk tahu ya
produk saya kemudian untuk yuk membeli yuk produk saya gitu. Ya kan tadinya dia nggak pengen beli karena dia nggak tahu, mungkin belum kenal atau mungkin nggak minat. Lalu saya berusaha mempersuasi, menyampaikan sebuah komunikasi supaya dia punya pilihan. Jadi seharusnya begitu. Artinya kalau kita berkomunikasi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pilihan. Disitulah nanti kita jadi bisa memprevent ya yang namanya konflik gitu. Konflik itu kan ketika komunikasi membatasi pilihan, sehingga kemudian orang ya berantem gitu. Tapi kalau kita ingin menyelesaikan konflik, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah komunikasi yang arahnya menambah jumlah pilihan. Nah itu makanya kalau di komunitas kita ya Indonesian University ada modul 2 namanya Relationship Excellence. Itu kalau di summary, intisari materi itu ya, intinya adalah bagaimana menjadi rekan bicara yang bermanfaat. Jadi seluruh materi di modul 2 itu 2 hari. Itu kalau diringkas itu intinya bagaimana menjadi rekan bicara yang bermanfaat. Sebab kadang-kadang ya kalau nggak tahu skillnya kita tuh bisa aja jadi rekan bicara yang tidak bermanfaat, tidak faedah ya kan? Gitu. Nah itu dari sisi komunikasi yang interpersonal. Tapi komunikasi juga bisa dipandang komunikasi yang internal ya. Kita bicara kepada diri kita sendiri itu kan hampir setiap saat ya. Mau bertindak apapun kita itu bicara pada diri kita sendiri. Nah dalam pandangan presuposisi ini sebaiknya ya komunikasi kepada diri kita sendiri pun itu meningkatkan pilihan, karena possible pikiran kita tuh mungkin untuk dipicu supaya meningkat pilihannya, bukan terbatasi gitu. Nah seluruh proses dalam NLP, teknik-tekniknya, pattern-patternnya itu adalah cara buat meningkatkan pilihan. Kita ambil contoh lah misalnya kita secara pribadi menggunakan teknik namanya perceptual positions misalnya ya, bagaimana kita berpindah-pindah posisi supaya kita bisa memandang satu permasalahan dari perspektif kita sendiri, orang pertama, dari perspektif orang kedua yang berinteraksi dengan kita, dan juga dari perspektif orang ketiga yang netral. Itu bisa kita lakukan sendiri tuh ya. Ya bisa lebih enak kalau pakai bantuan orang, tapi sendiri pun sebenarnya bisa kalau kita menguasai. Nah ya fungsinya apa? Fungsinya kan untuk memperkaya pemahaman akan sebuah peristiwa kan. Tadinya saya hanya melihat peristiwa dari sudut pandang saya sendiri. Sekarang saya coba kalau dari sudut pandang orang lain bagaimana? Kalau dari sudut pandang observer bagaimana? Nah sehingga saya dapat insight tambahan tuh. Balik lagi, komunikasi saya dengan diri saya sendiri pun seharusnya atau sebaiknya digunakan untuk meningkatkan pilihan, bukan membatasi pilihan. Nah disitulah kita kemudian bisa lebih fleksibel ya, sambungan sama presuposisi yang sebelumnya kita bahas ya. Nah presuposisi yang berikutnya bunyinya adalah people make the best choices open to them when they act. Nah ini presuposisi ini mendasari beberapa teknik dalam NLP. Salah satu teknik yang didasari ini adalah teknik namanya 6 steps reframing. 6 step reframing itu sederhananya begini. Oh ya, dulu pernah kita bahas ya, salah satu presuposisi adalah selalu ada maksud baik di balik setiap perilaku kan. Perilaku mungkin bisa jadi dia negatif, tetapi maksudnya positif. Nah, artinya orang yang melakukan sebuah tindakan itu sebenarnya karena dia taunya, pahamnya, bisanya yaitu. Mungkin dia pernah dengar tindakan lain, tapi untuk saat ini paling tidak itulah yang dia bisa. Maka orang yang fobia kecoa, lalu lihat kecoa menghindar, ketakutan, bahkan sampai pingsan, itu berarti dia saat ini hanya punya pilihan itu. Dia belum punya pilihan lain. Di dalam dirinya belum ada alternatif lain menyikapi kecoa. Orang lain yang nggak takut bisa, tapi dia belum bisa. Nah maka sambungannya sama presuposisi yang sebelumnya, nanti proses terapi itu adalah proses untuk menambah kemungkinan alternatif perilaku, menambah kemungkinan alternatif pemikiran dan perasaan. Gitu. Orang yang tersinggung sama omongan kita, padahal kita nggak bermaksud demikian, dia gampang tersinggung misalnya begitu ya. Ya karena sejauh ini dia bisanya itu, dia mampunya itu. Kalau menyikapi sebuah masukan, feedback, dia taunya atau bisanya tersinggung. Sebab kalau dia punya pilihan lain, maka dia nggak akan tersinggung, dia punya beberapa alternatif.
Gitu. Nah, berarti proses komunikasi kita dengan orang sebenarnya adalah proses untuk meningkatkan alternatif jumlah pilihan. Nah, itu ide dasarnya tuh ya. Komunikasi kita ketika kita melakukan coaching. Nah, coaching terutama ya. Proses coaching itu kan sebenarnya proses untuk bantuin orang menyusun alternatif pilihan, alternatif rencana yang bisa digunakan untuk mencapai tujuannya. Ya kan? Saya di coaching untuk bisa misalnya menaikkan karir saya. Ya, kenapa butuh coaching? Ya karena saya tadinya nggak tahu ya apa yang perlu saya lakukan. Pilihan saya terbatas, sehingga yang saya lakukan itu aja. Kerja keras aja misalnya gitu ya. Ternyata pas di coaching baru dapat perspektif. Kerja keras itu penting, tetapi kerja keras yang diarahkan kepada perilaku-perilaku yang kira-kira punya dampak untuk pencapaian karir. Nah, gitu ya. Kalau kita mau jualan meningkat, tadinya saya cuma punya satu pilihan, yaitu apa? Cold calling aja. Oh ya, calling pelanggan, canvassing itu penting. Tetapi kalau seandainya ada pilihan lain ya, yaitu canvassing ke yang lebih targeted, yang potensial lebih tinggi, mungkin hasilnya lebih bagus. Mau nyari jodoh misalnya gitu ya. Wah, kayaknya tiap minggu tuh ya berdoa dan berusaha nyari jodoh nggak ada berapa. Kegigihannya itu positif, tapi mungkin kalau ditambahin ya bahwa sebaiknya saya nyari jodoh ya di tanda kutip ya target market yang sesuai lah supaya kemungkinan dapat yang cocok lebih tinggi. Jadi ada pilihan lain gitu kan. Jadi orang yang belum berhasil itu karena memang masih berputar di bubble-nya ya, di bubble tuh di dalam lingkup hidupnya itu kan. NLP pakai mindset soal kita hidup di dalam sebuah sistem kan, ekologi kan. Nah, itu kadang-kadang terjebak dalam sistem itu. Kita melakukan tindakan yang ya seputar itu saja, maka kita butuh untuk mencari pilihan lain. Orang-orang yang melakukan kejahatan lalu dipenjara, pas sudah lolos kok balik lagi? Ya karena dia baru punyanya itu. Di penjara bahkan teman-teman yang jahat lebih banyak ya. Jadi makin ahli ya, dia perlu diajak untuk melihat perspektif lain. Gitu ya. Nah, terakhir, presuposisi yang saya tuliskan di sini adalah presuposisi yang bunyinya as a responsible person, we can run our own brain and control our results. Kalau boleh disimpulkan, semua bahasan kita tentang NLP, teknik-tekniknya, pattern-patternnya itu diarahkan untuk bagaimana kita sebagai manusia itu sebenarnya perlu sadar bahwa kita punya kemampuan untuk merespon, responsible ya. Responsible itu kalau dipecah menjadi responsible. Kita punya kemampuan mengambil respon. Makanya kita sebenarnya punya kemampuan untuk mengendalikan lagi otak kita, pikiran kita. Jangan sampai otak kita dikendalikan situasi. Kita ambil lagi alih kendalinya supaya tindakan kita pun dalam kendali, supaya hasil kita pun ya setidaknya sedikit paling tidak ada dalam kendali. Bisa diprediksi karena tindakan kita juga dalam kendali. Ini sebagai antitesis dari ya pandangan orang pada umumnya yang kadang-kadang suka memasrahkan dirinya pada situasi. Ya gimana, gue pengen olahraga tapi nggak sempet. Itu kan berarti dia pengen mengatakan bahwa hidupnya tidak berdaya ya. Dia sibuk dengan kegiatan, dia nggak bisa mengendalikan pikiran perasaannya, tindakannya untuk berolahraga. Nah, gimana saya mau belajar, kan saya sibuk kerja, boro-boro ada kesempatan buat belajar. Nah, ini kan berarti dia memasrahkan dirinya, otaknya, pikiran, perasaannya dikendalikan sama kesibukannya. Padahal dia selalu punya pilihan ya. Otaknya, pikirannya, perasaannya, tindakannya itu selalu ada dalam kendali. Nah, sebagian dalam kendali. Untuk bisa progressing dalam hidup itu sebenarnya kita nggak perlu banyak-banyak banget kok mengambil tindakan-tindakan yang baru. Cukup mungkin 10-20% aja waktu kita diambil alih untuk progressing. Teman-teman pengen tambah kompeten misalnya, itu nggak harus cuti dari kantor buat belajar kok, sambil kerja aja. Tapi coba cari waktu luang 10-20% per hari untuk nambah kompetensi, nambah wawasan. Dalam hitungan tahun, signifikan keahlian kita loh. Jangan lihat seminggu 2 minggu ya, lihatnya setahun 2 tahun aja. Syukur-syukur 5 tahun, signifikan banget. Kita pengen hidup sehat itu nggak harus berjam-jam olahraga kok. Ada teman saya yang sanggup
olahraga tuh treadmill 2 jam gitu ya. Ya kalau punya waktu lowong itu lebih baik daripada yang nggak faedah ya. Tapi nggak harus begitu. Kita luangkan waktu setengah jam misalnya ya, setengah jam aja atau 20 menit per hari atau seminggu 3 kali 4 kali, itu dalam waktu 2-3 tahun tubuh kita jauh lebih sehat. Nah, tapi syaratnya satu, mau ambil alih kembali pikiran kita, kendali perasaan kita, dan kendali tindakan kita. Keseluruhan NLP itu filosofi esensinya di situ. Ya, ada banyak hal yang ada di dalam sistem nggak bisa kita kelola, itu tidak kita pungkiri. Kita harus menyesuaikan diri sama sistem. Tetapi dalam menyesuaikan diri itu sebenarnya kendali atas pikiran, perasaan, tindakan kita tidak pernah dihilangkan. Tuhan sudah memberikan itu, makanya manusia dikasih pertanggungjawaban moral, ya kan? Manusia itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban moral itu. Ya, apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan itu dimintai pertanggung. Kenapa? Karena memang kita dikasih ruang kebebasan itu. Nah, ruang kebebasannya menurut saya ya sebenarnya nggak banyak ya. Ya, kehidupan kita tuh sebenarnya nggak banyak kok bebasnya itu. Contoh, saya lahir udah laki-laki, ya kan? Saya nggak bisa jadi perempuan. Ya, setidaknya menurut keyakinan saya ya, nggak bisa jadi perempuan. Jadi dalam hitungan ukuran saya jadi makhluk seperti apa aja nggak bisa dikendalikan. Tetapi di batasan saya sebagai laki-laki itu banyak yang bisa saya lakukan. Saya lahir sebagai orang keturunan Jawa dan separuh lagi dari Banjar Kalimantan gitu ya. Itu nggak bisa saya tawar-tawar, saya nggak bisa minta lahir di keturunan orang Tiongkok gitu ya, atau orang Arab gitu supaya jadi cucunya Raja Arab, nggak bisa. Tetapi di sekecil keterbatasan itu banyak pilihan yang masih bisa saya lakukan dan banyak manfaat yang bisa saya kasih. Saya itu ya memilih jalan hidup, kuliah di dunia psikologi misalnya. Saya nggak ahli fisika, ya saya nggak ahli matematika, tapi sebenarnya di dalam lingkup itu pun masih banyak yang bisa saya kerjakan. Nah, itu esensinya ya. Banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, tapi sebenarnya ruang kebebasan kita tuh juga selalu diberikan dan nggak pernah diambil. Pertanyaannya, mau nggak ngambil? Nah, keseluruhan NLP itu soal itu. Nah, kira-kira gitu ya. Nanti kalau kita belajar teknik NLP, arahnya ke sana. Arahnya bagaimana memanfaatkan ruang kendali ya, kemampuan merespon itu kembali kepada diri kita. Dan ini paling penting, semakin penting di era sekarang, karena era sekarang memang kita dibuat atau dikondisikan untuk nggak punya kendali atas diri kita. Medsos itu membuat kita larut, ngasih kita penawaran-penawaran, ngasih kita hiburan-hiburan, ngasih kita konten-konten yang memang sengaja dibuat supaya kita itu nggak punya kendali. Ya kalau bisa kita langsung klik aja, langsung beli aja, langsung nonton terus aja, langsung next episode aja. Memang itu kerjaannya. Maka di era sekarang kita harus ambil kendali kalau mau excellent. Nah itulah makanya judul buku ketika NLP The Path to Excellent. Sampai sini dulu, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.